Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di semester ini. Bertemu lagi bersama saya, Apoteker Ihwan Yuda Kusuma MSI. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar farmakologi. Tentunya yang lebih tepatnya di tema kali ini adalah tentang review tentang drug-drug interaction dan obat reseptor interaction. Jadi memang ketika kita belajar farmakologi kita harus tahu nih basic dari farmakologi itu apa dan apa yang akan dipelajari oleh kalian di mata kuliah ini. Oke, ketika kita bicara tentang farmakologi, farmako artinya obat, logos itu adalah ilmu. Eh, Seperti mudahnya kita em, mengartikan adalah ilmu mengenai obat-obatan begitu. Nah, untuk penggunaan obat sendiri itu harus eh, diketahui kebenarannya ya. Jadi kita kenal dengan the five rights of medication administration atau lima benar gitu ya, lima benar dalam pemberian obat. Yang pertama adalah right dose, right drug atau tepat obat ya. Kemudian right dose atau tepat dosis, kemudian right time, tepat waktu pemberian, right route atau tepat rute pemberian dan right patient atau tepat pasiennya ya. Jadi ini adalah kunci dari medication administration, artinya ketepatan dalam pemberian obat. Jadi memang eh, farmakologi adalah mempelajari ilmu tentang pengobatan gitu ya, berdasarkan dengan lima tepat ini ya, disebut dengan pengobatan yang rasional. Ya. Oke, terapi rasional itu terdiri dari yang tadi kita istilahkan kalau di bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah 4T 1W ya. 4T itu apa saja? Tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis dan cara pemberian, serta yang W-nya satunya adalah waspada terhadap efek samping. Jadi ini adalah core daripada farmakologi atau ilmu tentang obat-obatan. Nah, definisi dari farmakologi sendiri itu dapat didefinisikan sebagai studi kandungan dan interaksinya dalam sistem kehidupan yang berhubungan dengan proses kimiawi, khususnya melalui ikatan dengan molekul tertentu dan aktivasi atau penghambatan pada eh, proses normal dalam tubuh. Jadi intinya di farmakologi itu ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah eh, chemical process atau mungkin proses kimiawi. Kemudian ada binding to the regulatory molecule atau ikatan dengan molekul yang spesifik ya, yang berpengaruh. Kemudian activating atau inhibisi, mengaktifasi atau menghambat dari proses dalam tubuh. Jadi ketika obat tadi ya masuk ke dalam tubuh, itu kita mengubah sesuatu yang normal menjadi tidak normal. Jadi sebenarnya kalau istilah gampangnya kalau zaman dulu orang menyebutnya obat itu adalah racun gitu ya. Karena memang pada dasarnya obat itu akan mengubah sesuatu yang normal dalam tubuh menjadi tidak normal atau mengembalikan yang tadinya tidak normal kembali menjadi lebih normal begitu. Nah, ruang lingkup farmakologi atau ilmu mengenai pengobatan ini itu ada beberapa macam ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pharmacokinetics atau farmakokinetik, kemudian pharmacodynamics, kemudian farmakologi eksperimental, farmakologi klinik, farmakoterapi, toksikologi, farmakognosi, dan biofarmasi. Nah, definisinya adalah jadi ketika kita bicara tentang farmakologi atau ilmu mengenai obat, kita bicara tentang dua hal terpenting dalam farmakologi, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Apa bedanya Pak antara farmakokinetik dan farmakodinamik gitu ya? Nah, kalau farmakokinetik itu adalah proses di mana tubuh itu akan diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme,
dan dieliminasi dari dalam tubuh. Sementara kalau pharmacodynamics adalah interaksi dari obat dengan reseptornya yang spesifik, ya, dan menyebabkan efek terhadap tubuh. Jadi kalau kalian memahami, ya, respon farmakokinetik dan dinamik bedanya di mana ya, Pak? Bedanya adalah kalau farmakokinetik, ya, catat ya, farmakokinetik adalah respon tubuh terhadap obat. Sementara kalau farmakodinamik adalah respon obat terhadap tubuh. Kebalikannya ya. Jadi kinetik adalah respon tubuh terhadap obat. Respon tubuh tuh ngapain aja? Menyerap, mendistribusikan, memetabolisme dan mengeluarkan obat dari dalam tubuh. Nah, kemudian simbiosis mutualismenya adalah farmakodinamik atau respon obat terhadap tubuh. Ngapain dia si obatnya? Dia menyebabkan interaksi antara obat dengan reseptornya atau berikatan dengan reseptornya sehingga menimbulkan efek. Nah, ini adalah konseptual dari pharmacokinetics and pharmacodynamics. Jadi obat itu kalau farmakokinetika dari tubuh terhadap obat, sementara dinamika dari obat terhadap tubuh. Jadi kalau farmakodinamika pengaruh obat terhadap organisme hidup atau tubuh, ya farmakokinetika pengaruh organisme hidup terhadap obat. Nah, kalau farmakodinamika itu lebih pada tentang tempat dan mekanisme kerja serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Sementara kalau di farmakokinetika lebih pada penanganan obat oleh organisme hidup dan studi tentang ADME. Ya, kita kenal dengan ADME atau ADME. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ekskresi. Nah, apa sih pengaruhnya antara farmakokinetika dan farmakodinamika ini? Nah, kalau farmakokinetika lebih berfokus pada bioavailabilitas atau bio itu biologis, available itu tersedia. Jadi ketersediaan hayati atau jumlah obat yang ada di dalam tubuh. Jadi farmakokinetika kita mempelajari tentang berapa jumlah obat yang terdapat dalam tubuh yang tidak terdegradasi oleh sistem dalam tubuh kita. Nah, pengaruhnya berdasarkan apa? Rute pemberian, itu pasti. Kalau kita masukkan obat melalui oral, kita akan melalui lambung dulu, dipecah dulu, kemudian baru masuk ke hati ya, di metabolisme, baru nanti didistribusi dan sebagainya, dan itu akan membuat obat itu sudah terdegradasi dari awal. Ya, berbeda dengan rute pemberian secara IV atau intravena yang langsung pada peredaran darah. Nah, disitulah kita banyak belajar mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Saya kira kalian sudah cukup paham ya karena sudah semester ini dan sudah diberikan mata kuliah sebelumnya. Nah, kemudian farmakodinamika. Nah, kalau kinetika lebih banyak pada, tubuh ngapain ya gitu, ada obat. Nah, sekarang si tamunya nih, si obatnya ngapain gitu ya. Nah, kalau farmakodinamika lebih pada aksi obat dan efek obat. Nah, apa aksinya? Bisa jadi itu hubungan dosis dan respon dan antagonisme misalkan. Nah, kemudian efeknya yang jelas efek terapinya iya, indeks terapinya iya, efek samping yang timbul juga iya, ketahuan pada saat farmakodinamika. Kemudian perubahan perilaku. Nah, the life cycle of a drug yang tadi kita pelajari tentang pharmacokinetics yaitu mempelajari perubahan konsentrasi obat dalam organisme terhadap waktu. Nah, hal ini menentukan hubungan dosis dan konsentrasi dari obatnya. Tadi ya, prosesnya ingat yang di bagian depannya. ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi itu apa? Nah, absorpsi itu penyerapan obat ke dalam tubuh. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah usus, ya. Absorpsi dilakukan oleh usus. Kemudian distribusi. Proses distribusi adalah disposisi obat yang telah masuk ke dalam tubuh. Disposisi artinya perubahan posisi ya dari tubuh menuju ke tempat aksinya. Nah,
Distribusi ini masuk melalui aliran darah. Kemudian ada metabolisme. Metabolisme itu bisa juga disebut dengan biotransformation atau biotransformasi. Nah, kita ingat ya, bio itu tubuh, transformasi itu perubahan. Ya kalau ingat film Transformer itu kan berubah dari mobil ke robot. Nah, sama kayak metabolisme ini adalah mengubah obat yang tidak aktif menjadi lebih aktif. Nah, itu proses metabolisme. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekskresi, di mana atau eliminasi ya, boleh ekskresi, boleh eliminasi. Nah, ini adalah proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Nah, prosesnya seperti tadi yang kita bahas yaitu mulai dari rute pemberian ya. Sorry, rute pemberian itu ada, absorpsi, kemudian, distribusi ya, di sini absorpsi dan distribusi, sorry. Ada absorpsi ya, jadi berdasarkan pemberian secara oral, intravena, intraperitoneal, subkutan, intramuskular, dan inhalation. Nah, dia masuk ke proses berikutnya yaitu absorpsi dan distribusi. Nah, dia akan masuk ke membran oral cavity, kemudian gastrointestinal tract, peritoneum, skin, dan muscle dan lungs atau di paru-paru. Nah, kemudian setelah diabsorpsi dan distribusi, kemudian ada ikatan obat dalam plasma. Nah, obat yang tidak terikat oleh protein disebut dengan obat bebas. Itulah yang akan menimbulkan efek ya. Nah, dia akan berikatan dengan neuron reseptor dan berikatan juga dengan kalau yang tidak berikatan dia akan terlarut dalam tulang dan lemak. Nah, kemudian terjadi inaktivasi juga ya, metabolisme oleh hati sehingga kalau sudah berefek maka dia akan mudah diekskresikan. Organ yang mengekskresikan siapa saja? Ya jelas pencernaan dan ginjal. Hasilnya apa? Bisa feses ya, kemudian urin, kemudian cairan tubuh ya bisa terjadi keringat dan air liur begitu. Nah, sementara pharmacodynamics, yaitu tadi ya respon obat terhadap tubuh, ilmu tentang kerja obat pada tempat kerjanya. Hal ini mempengaruhi hubungan konsentrasi dan efek obat. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat adalah meneliti efek utama dari obat. Jadi kalau ngomongin dinamik adalah bagaimana berikatan dengan reseptor sehingga menimbulkan efek ya. Kemudian mengetahui interaksi obat dengan sel, mengetahui urutan peristiwa, spektrum efek dan respon yang terjadi, kemudian dasar terapi rasional dan sintesis obat baru. Nah, subdivisi dari farmakologi yang tadi sudah saya bahas, ada kinetik dan dinamik ya tadi ya. Kemudian ada farmakoterapeutik. Apa itu farmakoterapeutik? Yaitu aplikasi klinis dari farmakodinamik dan kinetik yang lebih tepat pada untuk mengatasi suatu penyakit. Kemudian ada clinical pharmacology. Itu adalah membandingkan antara evaluasi klinis dengan obat-obat yang baru atau dikembangkan untuk mengetahui efek terapi dan keamanannya. Kemudian untuk toksikologi itu adalah toksisitas atau efek keracunan dari berbagai senyawa kimia atau yang lainnya dengan gejala dan treatment yang khusus untuk keracunan ya. Jadi kalau ngomongin toksikologi ya itu adalah bagian dari farmakologi. Kemudian ada kemoterapi. Kemoterapi adalah systemic infection atau keganasan, malignansi ya, dengan menggunakan obat yang telah dipilih dan selektif toksisitasnya untuk melawan dari sel-sel kanker tersebut. Selanjutnya adalah farmakogenetik. Ini adalah ilmu-ilmu yang baru ya. Ada farmakogenetik dan farmakogenomik. Apa bedanya? Kalau farmakogenetik itu studi tentang inherited atau eh, mengenai genetik ya, single gen dimediasi oleh single gen untuk membedakan antara proses metabolisme dengan respon obat terhadap dalam
manusia. Sementara kalau farmakogenomik lebih pada genetic makeup atau genom pada setiap individu untuk memilih terapi yang sesuai. Selanjutnya adalah farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi lebih pada studi tentang penggunaan dan efek dari obat pada populasi yang besar untuk mengetahui resiko resiko terkini ya. Jadi dilihat untuk melihat benefit rasio dari pengobatan. Kemudian ada pharmacovigilance atau pharmacovigilance ya, merupakan monitoring yang terus-menerus yang untuk mengetahui efek yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction atau unwanted effect dan berbagai aspek yang berhubungan dengan pemasaran obat, keamanan dalam pemasaran obat dan ini berhubungan dengan DAUP atau DAUP. Ya, pharmacovigilance itu tentang detection, assessment, understanding, and prevention about the medication error. Ya. Nah, rute pemberian yang kalian ketahui itu ada intravaskular, ekstravaskular, dan lain sebagainya ya. Kalau yang intravaskular ada intravena melalui vena, intraarteri melalui arteri, dan intrakardial ya. Ini melalui langsung pada pembuluh darah. Nah, kalau yang tidak melalui pembuluh darah ada lagi ekstravaskular atau ekstra artinya di luar vaskular itu pembuluh darah. Contohnya apa? Oral itu melalui mulut, sublingual atau di bawah lidah, rektal ya melalui anus, kemudian intramuskular di bawah otot, subkutan di bawah kulit, dan intraperitoneal atau di bawah rongga perut. Nah, kemudian ada lain-lain. Contohnya adalah inhalation, intranasal, intratekal, dan intraventrikular. Sementara ada topikal dan transdermal. Level aksi obat itu ketika kita bicara tentang apa namanya, tentang penggunaan obat, kita akan bicara tentang level aksi obat. Nah, tingkatan level aksi obat itu adalah dimulai dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks ya. Yang pertama, kalau yang sederhana jelas sistemnya lebih ke molekul apa yang lebih kecil ke yang paling ribet ya. Molekuler akan lebih spesifik yaitu molekuler, kemudian subseluler, ada seluler, organ atau jaringan, dan organisme secara utuh. Mekanisme aksi obat itu ada non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik adalah berdasarkan sifat fisika kimia obat yang mempengaruhi lingkungan aksi, perubahan sistem biologi, dan respon. Contohnya adalah antasida atau netralisasi asam lambung. Kemudian kalau yang spesifik itu berdasarkan interaksi senyawa dengan target aksi spesifik, proses biokimia sel, dan respon. Jadi kalau misalkan yang aksi obatnya yang non spesifik ya hanya lingkungan sekitarnya. Kalau spesifik dia lebih pada eh, reseptor tertentu. Jadi bayangannya begini, kenapa kok orang yang sakit kepalanya tapi minum obatnya tetap melalui mulut? Kenapa? Ya karena ada reseptor spesifik ya, reseptor nyeri yang ada di sistem saraf otak sehingga ketika obat mungkin masuk melalui perut, melalui lambung kemana-mana, dia nggak akan salah lapak atau salah target begitu. Namanya spesifik. Nah, target aksi obat kalian sebelumnya katanya sudah mendapatkan mata kuliah biokimia ya, harusnya sudah paham ya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ion channel atau kanal ion, kemudian enzim, kemudian transporter atau disebut dengan molekul pembawa, serta reseptor. Nah, ini adalah berbagai target aksi obat ya. Ada yang sebagian itu terletak di membran sel, sementara sebagian besar ada di permukaan. Beberapa target yang berada di dalam sel itu hanya ada reseptor, kemudian intraseluler, enzim, dan nukleus. Nah,
Dari tadi kita ngomong ya tentang obat dan reseptor. Obat dan reseptor apa sih Pak sebenarnya reseptor itu gitu kan? Reseptor itu adalah target aksi obat yang utama. Jadi istilahnya seperti apa ya? Kalian punya obat. Obat itu seperti busur panah dan anak panah. Sementara reseptor itu adalah papan tembaknya gitu. Jadi target utama dari si obatnya dan itu harus spesifik ya nggak boleh misalkan obat sakit kepala yang dikasih reseptornya nembaknya ke eh, obat antibiotik kan nggak tepat begitu ya. Nah, apa itu reseptor? Reseptor merupakan makromolekul, artinya molekul yang besar yang secara spesifik dan langsung. Jadi memang dia spesifik, spesifik itu artinya khusus ya dan langsung berikatan dengan ligan. Nah, ligan itu apa saja nanti kita akan bahas. Ligan itu adalah senyawa asing yang akan mengubah proses biokimia tertentu. Ada obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu proses biokimia antara dan di dalam sel yang akhirnya akan menimbulkan efek. Nah, fungsi dari reseptor sendiri adalah mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifitas tinggi. Kemudian meneruskan sinyal tersebut ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger sebagai penghantar sinyal, contohnya adalah CAMP atau cyclic adenosine monophosphate, kalsium diasilgliserol dan IP3 atau inositol trifosfat. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi transkripsi dari genetik. Gampangnya seperti ini. Obat berikatan dengan reseptor akan eh, menyebabkan terjadinya afinitas. Afinitas itu adalah kemampuan berikatan. Jadi begitu terikat akan terjadi kompleks antara obat dengan reseptor. Nah, dari sinilah akan muncul respon fisiologis dari tubuh atau disebut dengan aktivitas intrinsik ya. Nah, tadi ngomongin ligan. Ligan itu apa sih, Pak? Nah, ligan itu apa saja yang dapat ligan itu sesuatu yang asing di mana dia itu dapat mengikat reseptor dan mempengaruhi aktivitas sel. Contohnya apa? Contohnya ada hormon, ya, ada autokrin dan parakrin, neurotransmitter, sitokin, membran yang berikatan dengan ligan dan obat atau senyawa kimia. Nah, hormon dihasilkan oleh kelenjar eksokrin dan disekresikan melalui peredaran darah menuju sel target atau yang jauh. Ya, contohnya adalah insulin dan testosteron. Kemudian ada autokrin dan parakrin factors. Contohnya adalah hormon yang beraksi lokal, contohnya prostaglandin. Nah, kemudian ada neurotransmitter ya, dilepaskan oleh ujung saraf sebagai respon dari depolarisasi, contohnya adalah asetilkolin dan norepinefrin. Kemudian sitokin itu ligan yang diproduksi oleh sel-sel pada sistem imunitas di mana targetnya bisa jauh atau dekat. Contohnya adalah interferon dan interleukin. Kemudian terdapat pada permukaan sel, mengikat pada reseptor komplementer yang lain dan menjembatani interaksi antar sel. Contohnya adalah integrin. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang senyawa kimia atau obat-obatan di mana merupakan senyawa yang dipaparkan dari luar. Nah, kalau kita lihat dari mekanisme kerja obat sebenarnya hanya dua ya, antara agonis atau antagonis, mendukung atau melawan. Jadi seperti kunci gitu ya, lock and key prinsip. Jadi prinsip dari kunci dan apa kunci dan tempat kuncinya lah kayak gitulah gampangnya. Yaitu contohnya adalah reseptor dengan ligan, di mana satu ligan itu dapat berikatan dengan reseptor tertentu ya. Nah, kita bicara tentang agonis ya tadi. Senyawa ligan yang bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau efeknya itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi ada sebetulnya efeknya hanya saja dengan adanya agonis dapat dipicu lagi. Misalkan nih orang hipotensi gitu ya. Tensinya turun. Kita coba pacu dengan obat. Tensinya berhenti nggak? Enggak. Dia punya tensi, punya tekanan darah. Tapi kita pacu dengan obat tertentu yang agonis untuk meningkatkan tekanan darah begitu ya. Agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi ada dua cara.
Ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu berasal dari interaksi agonis dengan reseptornya sehingga menyebabkan perubahan konformasi reseptor sehingga reseptornya aktif dan menginisiasi proses biokimiawi sel. Nah, sementara interaksi bisa berupa stimulasi atau penghambatan respon seluler. Proses agonisme langsung ini merupakan hasil aktivasi reseptor oleh obat yang mempunyai efikasi. Ya, ingat ya, agonis itu hanya untuk obat yang punya efek atau aktivitas intrinsik. Contohnya, aktivasi adrenalin terhadap reseptor adrenergik. Adrenergik ada nggak? Ada. Adrenalin ya ada, dipacu adrenalinnya sehingga terjadi kontraksi otot polos vaskuler. Nah, proses agonis langsung terdiri dari dua tahap ya, itu pemberian sinyal dari agonis kepada reseptor ya, agonis kepada reseptor untuk mengaktifasinya. Dalam hal ini, obat atau agonis merupakan pembawa pesan pertama ya atau disebut dengan first messenger. Nah, penerusan sinyal oleh reseptor teraktivasi ke dalam komponen seluler untuk menginduksi respon seluler diperantari oleh second messenger. Contohnya apa tadi? CAMP, CA ya, DAG, IP3 ya tadi ya. Nah, kemudian agonisme yang tidak langsung di mana senyawa obat mempengaruhi senyawa endogen di dalam menjalankan fungsinya, melibatkan proses modulasi atau potensiasi efek senyawa endogen dan umumnya bersifat allosterik. Contohnya, benzodiazepin dan barbiturat pada reseptor GABA A, di mana GABA A memperkuat aksi GABA pada reseptor tersebut. Kemudian yang berlawanan disebut dengan antagonisme. Antagonis adalah peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Nah, senyawa tersebut dinamakan dengan antagonis. Nah, antagonis juga tadi. Antagonis yang ada dua macam. Yang pertama adalah yang tidak melibatkan makromolekul dan yang melibatkan makromolekul. Nah, ini adalah dua gambaran antagonis ya, melibatkan dan tidak melibatkan molekul ya. Yang tidak melibatkan molekul itu terdiri dari antagonis kimiawi, farmakokinetika, fungsional dan fisiologi. Sementara yang agonis yang melibatkan molekul ada antagonis kompetitif dan non kompetitif. Nah, kita bahas satu-satu ya, mekanisme antagonis yang tidak melibatkan makromolekul. Jadi, antagonisme yang terjadi pada dua senyawa yang mengalami reaksi kimia pada suatu larutan atau media sehingga mengakibatkan efek obat berkurang. Nah, contohnya adalah tetrasiklin yang mengikat secara ketat logam-logam bervalensi 2 dan 3. Contohnya Ca, mangan, aluminium, dan hal ini menyebabkan efek obatnya berkurang. Jadi kebanyakan antagonisme itu karena melawan maka efek obatnya akan berkurang drastis. Ya, antagonisme yang kedua adalah antagonisme farmakokinetika, di mana antagonisme ini terjadi jika suatu senyawa secara efektif menurunkan konsentrasi obat dalam bentuk aktifnya pada sisi aktif reseptor. Contohnya, fenobarbital. Nah, dia itu menginduksi enzim pemetabolisme warfarin sehingga konsentrasi warfarin berkurang dan efeknya juga berkurang bahkan bisa sampai hilang. Kemudian antagonis fungsional atau fisiologi. Jadi antagonisme ini akibat dua agonis bekerja pada dua macam reseptor yang berbeda dan hasilnya efeknya justru saling berlawanan ya. Contohnya antagonis fungsional adalah jika dua macam reseptor yang berbeda tersebut berada dalam sistem sel yang sama. Contoh, antagonisme antara senyawa histamin dengan obat alfa-1 adrenergik atau phenylephrine pada pembuluh darah. Nah, ini menyebabkan vasodilatasi versus vasokonstriksi. Jadi kayak tarik-tarikan, satu obat vasodilatasi, satu obat vasokonstriksi. Maunya apa gitu kan? Akhirnya netral gitu. Kemudian antagonisme fisiologi. Jika dua macam obat tersebut berada pada sistem yang berbeda. Nah, kalau fungsional itu di tempat yang sama, kalau fisiologi itu berbeda. Contohnya obat antagonisme glikosida jantung. Nah, fungsinya ngapain? Meningkatkan tekanan darah. Nah, dengan dihidralazin. Dihidralazin itu adalah obat penurun tekanan darah. Gitu. Satu menaikkan, satu menurunkan.
Oke. Kemudian ada mekanisme antagonisme yang melibatkan makromolekul reseptor yang antagonis kompetitif. Nah, kalau kompetitif itu agonis dan antagonis memperebutkan kedudukannya pada reseptor pada sisi kanan yang sama dengan agonis, atau agonis dan antagonis pada reseptor berdekatan. Kemudian ikatan agonis pada sisi aktifnya mengganggu secara fisik interaksi agonis dengan sisi aktifnya. Atau sisi agonis dan antagonis berbeda, namun ikatan antagonis pada sisi aktifnya mempengaruhi reseptor agonis sehingga memungkinkan agonis dan antagonis tidak dapat secara bersamaan berinteraksi dengan reseptor. Nah, tipenya ada dua, kompetitif terbalikan dan tak terbalikan. Ya, kemudian ada yang terakhir yaitu antagonis non kompetitif, di mana agonis dan antagonis berikatan pada waktu yang bersamaan pada daerah selain reseptornya. Nah, sebagian proses antagonisme non kompetitif bersifat tak terbalikan oleh agonis, meskipun beberapa ada yang bersifat terbalikan. Contohnya ada aksi papaverin terhadap histamin pada reseptor histamin 1 otot polos trakea. Nah, kemudian subtipe reseptor itu ada macam-macam ya. Ada antihistamin, ada H1, histamin itu ada H1, H2, H3 gitu ya. Dan H4 ya, sekarang sudah tambah banyak gitu ya. Contohnya reseptor itu ada reseptor dopamin D1 sampai D5, asetilkolin M1 sampai M5 dan nikotinik juga. Kemudian ada reseptor alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 ya. Nah, konsekuensi dari regulasi dari reseptor ini adalah pada tubuh. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi tubuh. Ya, implikasi dari obat ini adalah agonis di mana dilakukan desensitisasi atau adaptasi, kemudian reseptor down regulation. Nah, ini yang menarik yaitu mengenai signal transduksi. Oke, siap ya. Jadi, reseptor itu diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, reseptor terkait dengan kanal ion. Ya, karena namanya ion, ya, makanya nama lainnya adalah ionotropik. Nah, di situ dia fungsinya aksi simpatik cepat. Kemudian yang kedua adalah reseptor terhubung dengan protein G atau dalam bahasa Inggris disebut dengan G protein coupled receptor atau GPCRS. Ya. Nama lainnya protein G itu apa? Metabotropik. Kalau ion tadi ionotropik, kalau protein G bukan G tropik ya, tapi metabotropik. Ya, disebut dengan reseptor 7 transmembran karena melewati peptida sebanyak 7 kali. Nah, aksinya lebih lambat, biasanya melibatkan neurotransmitter dan hormon. Kemudian reseptor terkait dengan tyrosine kinase atau tyrosine kinase. Tyrosine kinase link reseptor atau disebut dengan RTK, reseptor tyrosine kinase. Kalau tadi protein G itu 7 transmembran, kalau ini single transmembran. Single artinya apa? Sendiri ya, jomblo ya. Kemudian ada reseptor intraseluler. Contohnya adalah nuklear reseptor. Reseptor intraseluler di sitoplasma dan nukleus ya, itu ada aksinya yaitu transkripsi dari genetik. Oke, kita bahas satu-satu. Reseptor kanal ion atau ligand gate ion channel receptor disebut juga dengan ionotropik. Dia karena masuk ke ion, dia itu reaksinya itu cepat. Nah, contohnya reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor GABA dan reseptor glutamat. Nah, kemarin di RPP saya diminta untuk menjelaskan salah satunya, yaitu obat yang bekerja anestetik lokal yang bekerja di kanal ion. Di situ ada contohnya adalah lidokain, prilokain, mepivakain, artikain, dan bupivakain. Nah, secara prinsip nih ya, mekanisme aksi dari lidokain itu adalah lokal anestesi. Nah, ini fungsinya ngapain?
tadi kan kita bicara tentang voltage gate ion channel ya. Jadi dia itu memblokade kanal ion natrium. Jadi kalau misalkan kamu ngasih obat, obatnya nempel di sini, natrium yang harusnya lewat ke dalam dia akan terhambat, begitu. Nah, ini fungsinya ngapain? Nah, dia itu memblok secara reversibel, artinya bisa balik lagi kok, tenang aja. Jadi nggak selamanya ini akan terus ketutup. Nah, pada waktu tertentu dia akan terbuka kembali kalau jumlah obatnya sudah hilang. Nah, seperti kebanyakan lokal anestetik yang lain, jadi yang bisa di sini itu hanya yang bentuk tidak terion ya. Dia berbentuk obat bebas gitu. Karena dia dapat menembus membran lifofilik. Nah, dan secara intraseluler dia itu yang diionisasi tersebut akan memblok dari kanal natrium ya atau sodium. Sodium itu natrium ya. Dan melalui ikatannya dengan segmen 6 dan domain 4 pada alfa subunit pada kanal ion. Nah, ketika anestesi lokal ini berikatan ya, dia akan jadi influx itu masuknya Na itu dihambat atau diganggu ya, sehingga aksi potensial dan propagasi dari sistem depolarisasi dan repolarisasi itu akan terhambat. Akibatnya eh, terjadi inaktivasi dari VGSC ya, blokade dari voltage gate sodium channel yang mengakibatkan onset dari lokal anestesik itu lebih cepat dan lebih cepat juga untuk berkaitan dengan neuron. Nah, lidokain sendiri merupakan drug ya, guys. Jadi dia perlu dimetabolisme dulu. Ini hasil metabolismenya ada dua, yaitu glisin dan sarkonin, di mana nanti metabolit inilah yang akan aktif sebagai obat begitu. Nah, selanjutnya ada reseptor yang tergandeng pada G protein atau G protein coupled receptor. Nah, merupakan reseptor membran yang tergandeng dengan efektor yang disebut dengan protein G. Nah, disebut juga dengan metabotropik yang tadi ya 7 transmembran karena peptidanya lewat 7 kali. Nah, dia itu aksinya sangat lambat dan diperantarai oleh neurotransmitter dan hormon. Nah, contohnya asetilkolin muskarinik kalau di sana tadi nikotinik, kalau di sini muskarinik, jangan sampai kebalik ya. Kemudian ada adrenergik, dopaminergik, dan serotonin. Kemudian ada reseptor yang terkait dengan aktivitas kinase, disebut dengan tyrosine kinase link reseptor atau RTK. Nah, ini single transmembran karena single dia aktivitasnya lebih cepat ya, sehingga memiliki aktivitas kinase dalam sinyal transduksinya. Contohnya adalah sitokin, growth factor, insulin, begitu kira-kira. Kemudian ada reseptor intraseluler atau nuclear reseptor. Nah, reseptor ini berada dalam sitoplasmik atau nukleus. Aksinya langsung mengatur transkripsi gen dan yang menentukan sintesis protein tertentu. Nah, reseptornya yaitu reseptor steroid, kemudian estrogen, kemudian PPAR gamma atau peroxisome proliferation activator receptor, dan itu kurang lebih. Nah, ini adalah tulisan saya agak jelek memang ya. Ini adalah perbedaan dari keempat tadi ya. Kalau lokasinya itu kalau ini ada ionotropik, metabotropik, single transmembran dan reseptor inti. Kalau lokasinya itu kebanyakan di membran, kecuali yang inti memang di nukleus ya. Efektornya kalau yang ionotropik itu adalah kanal, kalau yang metabotropik tadi ada neurotransmitter hormon ya, dan ada enzim di situ yang terlibat. Tirosin kinase dengan enzim dan reseptor inti langsung pada transkripsi genetik. Uh, Kalau yang lainnya itu ada yang langsung dengan kanal ion, langsung tergandeng dengan protein G, langsung dan tidak langsung juga bisa di tirosin kinase, dan kalau di reseptor inti itu melalui DNA. Contohnya ini, nikotinik, muskarinik, growth factor, dan lain sebagainya. Silakan dibaca dan dicatat ya. Kemudian aksi sinaptiknya adalah cepat untuk yang ionotropik dan lambat untuk yang G protein coupled receptor. Jadi ini adalah gambaran umumnya tadi ya. Target aksi obat itu ada 4, kanal ion, enzim transporter dan reseptor ada
4 juga. Reseptor kanal ion, reseptor protein G, reseptor tirosin kinase, dan reseptor inti atau nukleer. Oke, satu pesan untuk hari ini, belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.